Halo teman-teman, Natal Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya konsep dasar genetika. Ini merupakan perkuliahan yang ke-8 ya bagi mahasiswa-mahasiswi D3 Teknologi Bank Darah. Nah, pastinya ini perubahan ya dari biologi sel masuk ke genetikanya sesudah ujian tengah semester. Oke, langsung saja kita bahas materinya di channel Natal Indonesia, dimulai dengan konsep dasar genetika. Nah, kita tahu ya, pengetahuan genetika itu berkembang pesat dalam peranan pewarisan sifat di antara organisme. Jadi mulai dari organisme hewan, tumbuhan, hingga manusia. Nah, mekanisme pewarisan sifat dari induk kepada turunannya ini penting sekali untuk dilihat dan diteliti karena ini mengenai fakta dan prinsip dari genetika. Nah, kita tahu ya, genetika itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu genos. Berarti suku bangsa atau asal usul. Nah, dengan demikian, kalau ilmu yang mempelajari tentang genetika itu adalah ilmu bagaimana mempelajari sifat keturunan. Karena ini kan bangsa ya, hereditas yang mana diwariskan kepada anak, cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Jadi penting sini ya. Seorang ayah atau seorang ibu itu bisa mewariskan apa yang ada materi genetiknya dari dia untuk diturunkan kepada anaknya. Baik berupa mungkin yang nanti fenotipnya dominan atau genotipnya yang dominan. Nah, akibat persilangan ini mungkin saja bisa terbentuk varian-varian baru yang mana mungkin rekombinan atau mungkin juga varian-varian yang bisa menyebabkan terjadinya cacat genetik. Nah, cacat genetik inilah yang mungkin nanti kita pelajari satu persatu untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lanjut lagi kita ya di konsep dasar genetika. Istilah lain dari genetika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu geno yang berarti melahirkan. Nah, genetika adalah ilmu mempelajari berbagai aspek menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme. Ya, seperti virus dan prion ya. Nah, genetika itu adalah cabang ilmu dari biologi mencoba untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat diturunkan pada makhluk hidup. Nah, masih lagi di genetika ya. Genetika ini mencoba menjawab pertanyaan berhubungan dengan pertama, apa yang diturunkan dan atau diwariskan, ya kan, dari ayah dengan ibu kepada anaknya misalnya, ya kan ini. Yang kedua, bagaimana mekanisme materi genetik itu diturunkan dan bagaimana peran materi genetik tersebut. Jadi ada 3 ya pertanyaan, yaitu apa yang diturunkan, mekanismenya, dan perannya. Ini materi secara genetik. Oke ya, sekarang kita pindah ke implementasi genetik. Nah, terlihat ya di situ ada gambar sapi dan ayam. Jadi maksudnya di sini dengan adanya mempelajari ilmu genetik, maka genetika di bidang penangkaran hewan dan tumbuhan itu akan menjadi hal yang penting karena di sini kita manusia ya sangat dibantu oleh genetika dalam upaya untuk meningkatkan mutu hewan piaraan, ya kan, dan tanaman budidaya melalui penangkaran atau breeding. Nah, pastinya di sini ada hal-hal penting akibat dari rekayasa genetik atau implementasi genetik. Jadi manusia berhasil memperoleh bibit unggul. Tujuannya bibit unggul ya. Macam-macam hewan ternak yang mempunyai sifat lebih baik
Misalnya pada sapi mungkin produksi susu yang tinggi dan berkualitas atau menghasilkan daging yang lebih banyak. Misalnya pada ayam, mungkin ayamnya ini menghasilkan panen yang lebih cepat dengan jumlah komposisi daging dan berat yang sudah cukup. Jadi di sini pastinya ya menghasilkan susu lebih banyak, mutu daging lebih baik dan pastinya ya tahan terhadap penyakit. Karena tahan terhadap penyakit ini akan memberikan efek yang baik ya dalam hal penangkaran atau peternakan hewan. Sementara di bidang yang satu lagi yaitu tumbuh-tumbuhan, di sini di bidang pertanian penangkaran dilakukan untuk memperoleh bibit unggul tanaman budidaya lebih baik, yaitu memiliki sifat buah manis. Rata-rata yang dicari dalam buah itu biasanya sifatnya manis dan tidak berbiji. Misalnya pada semangka, pada mangga mungkin ya, atau pada kelengkeng atau pada buah lain, atau mungkin buah tidak cepat membusuk ya. Misalnya di sini dengan adanya teknologi ini maka aman-aman saja si buah tadi bila dibiarkan agak lama, jadi dia cepat membusuk ya. Atau buahnya berdaging tebal, misalnya pada kondisi kita membibitkan buah durian ya, durian yang kampung mungkin dengan durian yang lain, lalu dilakukan proses rekayasa genetik ya, mungkin melalui persilangan akan didapatkan durian yang legit, tebal ya, dan pastinya rasanya lebih nikmat. Lalu apalagi di sisi lain, tahan terhadap hama ya kan, dan kekeringan. Lalu tanpa penggunaan presisi genetika maka tidak akan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang selalu bertambah ya kan, karena seiring dengan gaya hidup pertama, dengan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin jumlah penduduk bertambah maka akan terbagi ya makanan-makanan dan mungkin kesempatan untuk mendapatkannya akan berkurang. Oleh sebab itu perlu direkayasa genetik suatu tanaman yang cepat, mutunya bagus, produksinya banyak untuk memenuhi kebutuhan secara nasional misalnya. Nah lanjut lagi ya teman-teman, di sini implementasi selanjutnya di bidang genetik yaitu genetik kedokteran. Nah, ini penting ya karena sesuai dengan gambar itu ada thalassemia. Berarti di sini penyakit yang terhubung dengan genetika. Nah penerapan prinsip genetika itu pada manusia itu berhubungan erat sifat-sifat menurun, terutama penyakit dapat diturunkan. Salah satunya mungkin thalassemia ya. Di bidang kedokteran yang telah berhasil pertama untuk mendiagnosis yaitu penemuan kasus, kemudian mencegah dan bahkan mencoba mengobati penyakit tersebut. Ya mungkin mencegahnya masalah perkawinan apabila ada trait ya, yang mana pembawa atau penderita agar tidak kawin ya sama suami istri, itu akan melahirkan anak yang terkena cacat genetik. Nah penyuluhan perkawinan telah banyak berjasa dalam memperkecil kemungkinan bertambahnya individu memperoleh penyakit keturunan dari suatu perkawinan di mana salah satu pasangannya memiliki kelainan atau penyakit keturunan yang dapat menimbulkan kematian pada turunannya. Ya, yang mungkin juga ada yang pembawa kawin dengan pembawa, maka mungkin anaknya salah satunya mungkin terkena penyakit genetik ya. Ini mungkin bisa saja terjadi. Berdasarkan itu maka dilakukan proses yang namanya nasihat atau penyuluhan ya. Oke. Lanjut lagi kita ya, implementasi genetika. Nah genetika manusia ini atau human itu perlu dipelajari. Maksudnya tujuannya untuk pertama agar kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri. Jadi serta setiap makhluk hidup di lingkungan kita. Jadi di sini ada mungkin yang memiliki genetik dengan kelainan mungkin golongan darah misalnya pada rhesus negatif. Ini adalah sekelompok minoritas yang mana ini akan terjadi reaksi erythroblastosis fetalis atau HDN
Bila tidak segera dilihat secara genetikanya dan terjadi proses perkawinan, maka si ibu yang resus negatif, misalnya suaminya resus positif, akan menyebabkan meninggalnya bayi yang kedua, ketiga, keempat karena terbentuknya antiresus. Atau pada kondisi lain misalnya hemofilia yang menyerang ya pada anak laki-laki misalnya. Nah, pentingnya di sini untuk mengetahui sifat-sifatnya. Yang kedua, menjajaki sifat keturunan seseorang. Misalnya golongan darah yang kemungkinan diperlukan dalam penelitian warisan harta dan kriminalitas. Artinya di sini screening untuk mengetahui anak kandung atau bukan melalui warisan golongan darah. Misalnya seorang ayah itu golongan darah O, seorang ibu golongan darah O, maka 100% anak yang dihasilkan adalah golongan darah O semua. Apabila dalam pewarisan itu ada golongan darah yang lain, anak misalnya golongan darah A, itu bukan anak kandung, ya kan? Atau mungkin dalam kriminalitas, kasus pemerkosaan atau kasus yang lain yang menyebabkan lahirnya anak, misalnya anak yang golongan darah B, misalnya ayahnya ibunya itu O, maka tidak mungkin ini ya. Jadi di sini bisa untuk penegakan hukum. Yang selanjutnya yaitu mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta usaha untuk menanggulanginya. Ya di sini misalnya kasus pada thalassemia, hemofilia atau resus ya. Jadi resus ini apabila seorang yang kawin beda resus ini mungkin harus diperhatikan mengenai hal-hal penting nih. Atau mungkin pada kasus OH Bombay. Jadi mungkin seorang yang OH Bombay sebelum melahirkan dia harus berkonsultasi dengan unit transfusi darah. Dalam hal ini untuk menyediakan beberapa kantong untuk proses partus nanti ya melahirkan. Misalnya 1 kantong, 2 kantong sebagai cadangan apabila terjadi perdarahan. Karena dia tidak bisa menerima dari golongan darah pada umumnya. Jadi sesama Bombay. Oke, lanjut lagi di sini ya, kita masuk cara mempelajari genetika. Yang pertama yaitu percobaan penangkaran atau breeding. Caranya yaitu perkawinan silang antara organisme memiliki sifat berbeda. Diikuti tabulasi turunan dan ya kan yang dihasilkan dan mencoba menganalisisnya untuk menentukan pola penurunan sifat terjadi. Jadi di sini perkawinan silang ini merupakan hal yang biasa sudah ya. Nah, objek percobaan biasanya menggunakan hewan atau tumbuhan. Nah, beberapa hal penting dalam memilih organisme sebagai bahan percobaan yaitu pertama, mempunyai daur hidup pendek, kemudian mempunyai turunan cukup banyak, kemudian mempunyai variasi sifat dan mudah dilakukan. Ini cara yang awal ya dalam hal penangkaran atau breeding. Nah, di sini yang pertama yaitu mempunyai daur hidup pendek yang kita bahas. Misalnya di sini ada gambar ya, misalnya di sini ada gambar tikus atau marmut. Itu daur hidupnya lebih pendek dibandingkan gajah. Jadi mempelajari gajah itu akan lebih sulit. Nah, yang pentingnya di sini terlalu panjang karena dia memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengetahui pewarisan sifatnya. Jadi berbeda bila kita mempergunakan tikus. Karena ya dia siap untuk kawin setelah 6 minggu sejak kelahirannya. Jadi lahir 6 minggu berarti sudah matang secara organ reproduksinya, maka dia bisa kawin. Sehingga di sini bisa dipilih hewan yang berdaur hidup pendek untuk mempelajari genetika. Nah, yang kedua hal yang penting mempelajari genetika yaitu mempunyai turunan cukup banyak. Nah, untuk menganalisis hasil turunan ya dari suatu perkawinan silang diperlukan analisis statistik. Dalam hal ini dapat dilakukan ya kan dengan baik apabila tersedia turunan relatif banyak agar memperoleh hasil cukup berarti dan mudah diamati. Misalnya pada tikus putih, jadi seorang indukan dia bisa melahirkan lebih dari 2 ya bayi tikus sehingga di sini mempunyai banyak turunan dan
Dengan banyaknya turunan tadi maka akan lebih mudah untuk dipelajari sifat-sifat hasil turunannya. Nah, yang selanjutnya adalah yang C, yaitu mempunyai variasi sifat. Nah, sebaiknya organisme digunakan dalam penangkaran itu mempunyai banyak variasi. Ya kan, mungkin dari warna kulitnya ya, ada yang hitam, tikus putih, atau mungkin nanti tikus hitam putih. Nah, pada sifat inilah diamati dan dipelajari dalam pewarisan sifat individu. Nah, contohnya di sini menyelidiki pewarisan sifat bulu hitam tikus menggunakan tikus berbulu hitam dan putih atau bermata merah dan putih. Ya, di sini ini contohnya pada tikus atau mungkin pada tanaman yaitu kacang kapri. Ada yang berwarna merah atau putih. Ada bijinya kisut ya ataupun licin. Jadi ini mungkin bisa melihat dari hal yang sifat variasi sifat ini. Nah, lanjut lagi kita ya ke yang mudah dilakukan. Caranya mudah dilakukan, cara mempelajarinya. Mungkin tikus telah banyak dipilih sebagai hewan percobaan karena memenuhi persyaratan. Ini umum ya di dalam dunia biologi dan dunia laboratorium. Nah, kemudian bisa saja digunakan jenis lain, misalnya lalat buah, ya kan, Drosophila melanogaster ya di sini, yang telah banyak dipilih sebagai hewan percobaan untuk memenuhi persyaratan, yaitu di sini lalat memiliki mata beraneka warna. Jadi kalau teman-teman mengamati mata lalat mungkin berwarna ya. Begitu pula bentuk sayap ya dan bulu pada tubuhnya. Ini bisa dipelajari. Makanan dan peliharaannya ini untuk lalat ini cukup sederhana sehingga mempermudah dalam proses pengamatan dan mendapatkan hasil persilangannya. Dan pastinya dia memiliki ya persyaratan lain yaitu siklusnya pendek ya. Ini kan lebih mudah. Jadi kemudahan ini dari lalat ini mudah sekali untuk diamati sifat-sifat turunan genetik yang dipelajari. Nah, lanjut lagi di sini ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah mempelajari silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga ini misalnya di manusia. Nah, dengan mempelajari silsilah keluarga itu dapat mengetahui pola pewarisan sifat dari orang tua kepada turunannya. Ayah bagaimana, ibu bagaimana. Jadi penting ya di sini. Misalnya silsilahnya dari Afrika, dari Timur Tengah, atau mungkin dari Amerika, atau dari Asia, Jepang mungkin, atau mungkin dari Australia. Jadi mungkin ini hal-hal yang berbeda dalam hal asal usul dari orang tua. Jadi pastinya di sini ya mengetahui pola penurunan sifat, misalnya penyakit buta warna dan hemofilia, ditres ya, kemudian dilihat silsilahnya ke atas ya, dari anak naik ke orang tua, naik ke orang tua lagi, naik ke orang tua lagi. Nah, di sini penting untuk melihat polanya, mengapa bisa terjadi hemofilia, mengapa bisa terjadi buta warna. Nah, selanjutnya yaitu sifat nampak pada morfologi manusia dapat menelusuri penurunan sifat. Pertama, warna mata, ya kan? Misalnya kita melihat dari warna mata ada yang warna merah, ya kan? Mungkin warna hitam, coklat, atau biru, atau warna hijau ya. Mungkin rambut keriting ya, rambut lurus ya, rambut berombak. Kemudian letaknya telinga, ya, letak menempelnya telinga. Lalu ibu jari melengkung ke belakang. Kemudian langsung pipi dipipit ya, pipi dipipit ya, dan golongan darah. Ini merupakan yang nampak ya pada sifat-sifat yang diturunkan. Yang perlu ditelusuri. Kemudian selanjutnya di sini adalah mempelajari pola penurunan sifat anak kembar. Kembar fraternal, ini kembar sesaudara dari zigot berbeda, atau kembar identik dari satu zigot. Jadi kembar yang sama persis ya, laki-laki sama laki-laki misalnya, perempuan sama perempuan.
atau kembar yang pengantin ya, laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut lagi, kita masuk yang cara ketiga, yaitu cara sitologi. Nah, mempelajari struktur sel, para ahli genetika dapat mempelajari sifat yang diturunkan. Jadi langsung melihat dari selnya ya. Nah, perlu pengamatan dengan mikroskop di sini. Mikroskop sangat berperan dalam mempelajari sitologi genetika. Nah, kromosom di dalam inti sel pembawa sifat diturunkan dan dapat diketahui bentuknya ya, jumlah dan sifat-sifatnya. Ini penting sekali dalam hal mempelajari kromosom atau mempelajari dari sitologi. Nah, bentuk dan jumlah kromosom dapat diamati saat pembelahan sel. Misalnya pada tahap metafase melalui pemetaan kromosom atau karyotyping ya. Di sini penting sekali perlunya melihat atau mengamati melalui mikroskop saat terjadinya tahap metafase. Selanjutnya adalah yang nomor 4, yaitu cara mempelajari genetika, analisis biokimia. Nah, melalui analisis biokimia dapat diketahui susunan kimia dari kromosom serta gen pada kromosom. Nah, secara kimia ya, kita lihat di situ pada gambar ya, ada dua hal yang warna kulitnya itu hitam dan putih. Ini albino ya. Nah, contoh kasus mengapa reaksi fisiologi tubuh albino berbeda pada orang normal, maka dapat dijawab melalui analisis biokimia. Kita tahu ya, orang albino ini warna kulitnya putih ya, tidak berpigmen. Jadi di sini orang albino tidak dijumpai suatu enzim yang memecah asam amino yang menghasilkan pigmen melanin yang membuat rambut hitam, kulit berwarna tidak pucat, dan iris mata hitam. Sehingga orang-orang albino ini adalah perbedaannya gangguan di enzim yang memecah asam amino pigmen melanin. Oke ya, lanjut kita pindah ke perkembangan genetik. Apa saja? Yang pertama, zaman pre-Mendel. Ini adalah sebelum abad ya 20, sebelum abad ini ya. Jadi di sini pastinya di sini kita melihat dimulai dari bangsa Babilonia ya, di sini 6.000 tahun lalu. Jadi telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Jadi sebelum abad 19 ya. Bangsa Cina beberapa abad sebelum Masehi melakukan seleksi terhadap benih-benih padi untuk mencari sifat unggul. Jadi di sini sifatnya adalah seleksi dan seleksi. Jadi melakukan silsilah pada tumbuhan dan hewan. Lalu di Amerika dan Eropa ribuan tahun lalu adalah orang telah melakukan seleksi dan penyerbukan silang terhadap gandum dan jagung yang asalnya rumput liar. Jadi di sini seleksi didapatkanlah yang unggul dan dikembangkan. Jadi di sini sifatnya proses perkembangan genetikanya di awal ini adalah sifatnya adalah melihat langsung hasil dari tanaman-tanaman atau tumbuhan yang unggul, diambil, dikembangkan, dicari sifat unggulnya lalu dikembangkan dalam skala besar. Ini zaman dahulu. Kemudian perkembangan genetika selanjutnya berdasarkan gambar itu adalah si Mendel ya, zaman Mendel 1822-1884. Gregor Mendel melakukan percobaan persilangan tanaman Ercis Pisum sativum, lalu mengamati sifat keturunan, yaitu dalam hal ini karakternya ya, yang dapat diwariskan dan menduga suatu bagian dari sel bertanggung jawab atas sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dia meneliti mengenai tanaman Ercis. Nah, di sini Mendel berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetika karakter yang ditampilkan. Mungkin dari sini si Mendel nanti membuat sebuah namanya
hukum Mendel ya. Yang mana di sini faktor genetis ini disebut dengan determinan atau faktor ya dalam hal ini sifat-sifat yang akan diturunkan selanjutnya. Nah, si Gregor Mendel kemudian dinobatkan sebagai bapak genetika karena dia mempelajari sifat-sifat keturunan karakter yang diwariskan dari indukan kepada generasi berikutnya. Lanjut lagi ya, yang nomor 3 itu zaman post Mendel, sesudah Mendel ya, setelah tahun 1900. Setelah Mendel berhasil dengan percobaannya, beberapa tahun kemudian sepeninggal Mendel, beberapa ahli meneruskan karya Mendel tersebut, yaitu Hugo de Vries Belanda, kemudian Kurt Correns, kemudian Erik von Semak ya dari Belanda, Jerman, Austria. Jadi 3 ini melanjutkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Mendel. Nah, lanjut lagi di sini yaitu kemudian lagi pada sesudah itu dilakukan oleh Bateson dan Funet 1861-1926. Tahun 1907 melakukan percobaan pada ayam untuk membuktikan percobaan Mendel yang berlaku pada hewan. Menemukan sifat-sifat menyimpang dari matematika Mendel oleh si Bateson dan Funet. Juga menemukan adanya interaksi antara gen dalam menumbuhkan suatu variasi. Nah, ini penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bateson dan Funet. Selanjutnya oleh Frederick Mister 1868, ahli ini menemukan senyawa kimia berasal dari inti sel. Sementara Albrecht Kossel 1879 ahli ini menemukan asam nukleat. Jadi perkembangannya seperti itu ya. Perkembangan selanjutnya oleh Walter Fleming 1882 menemukan kromosom bagian dari sel. Lalu Edward Joseph Louis Marie van Beneden dan Boveri 1887 di sini kromosom dalam nukleus membawa bahan genetik dan suatu jasad memiliki jumlah kromosom tertentu. Nah, di sini kan nanti mulai dipetakan kromosom-kromosom ya pada hewan, tumbuhan ya, manusia. Lalu Fleming dan Rock mengamati proses pembelahan sel somatik. Nah, diberi nama mitosis dan meiosis. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas nanti mengenai mitosis dan meiosis. Lalu Weismann, kromosom itu membagi 2 ya pada pembelahan. Jadi sel itu membelah menjadi 2 bagian, kromosom dibagi 2 ya dalam pembentukan gamet dan meiosis. Nah, lanjut lagi dalam penelitian genetik di sini Walter Stanborg Sutton 1902, kesejajaran antara tingkah laku kromosom ketika sel sedang membelah dengan segregasi, bahan genetis penemuan Mendel dan teori kromosom berpasangan. Sementara Garrod 1905 itu menyatakan bahwa penyakit bawaan disebabkan keabnormalan kegiatan enzim. Jadi dalam hal ini adalah enzim diproduksi oleh gen. Jadi di sini terlihat bahwa ya nanti gen yang mengkode pembentukan enzim itu berpengaruh sekali dalam hal kegiatan metabolisme tubuh. Di sini ada kehubungan antara gen dengan enzim. Nah, lanjut lagi, sementara Thomas Han Morgan 1910 dia melakukan kegiatan juga bahwa di sini gen unit terkecil bahan genetik, istilah gen diperkenalkan Johansen dulu ya. Dan bahan pembawa sifat adalah gen dalam kromosom. Gen-gennya itu berangkai ya. Bahan genetis ini dapat mengalami perubahan. Nah, itu bahan genetis ini bisa mengalami perubahan ya. Perubahan genetis bukan karena pengaruh hibrid, disebut dengan mutasi. Nah, ini di sini mulai terjadi cerita mengenai mutasi pada gen. Nah, kemudian penelitian genetik selanjutnya oleh Ingram 1956, terdapat perbedaan Hb normal dengan abnormal karena perbedaan urutan asam-asam amino dalam molekul globinnya. Jadi nanti penting di sini dalam hal penyakit karena gangguan dari hemoglobin ya, berarti gangguan pada darah.
Jadi perbedaan karena adanya mutasi. Mutasi tadi menyebabkan salah memberikan kode atau salah kode baca, sehingga asam aminonya urutannya berbeda dari yang normal. Mungkin ditemukan nanti pada kasus-kasus hemoglobinopati atau thalassemia ya, atau mungkin sickle cell. Lanjut lagi ya di sini Muller 1927, Auerbach 1962 di sini menemukan sinar X yang dapat menginduksi mutasi. Jadi sinar X disinari kepada sebuah sel maka akan melakukan induksi mutasi. Nah, mutasi dapat terjadi cara buatan yaitu dengan induksi sinar X. Kemudian Fred Griffith 1928 dia menemukan perubahan bentuk dinding sel Streptococcus pneumoniae di sini. Lalu Andrei Nikolaevich Belozerski 1935 itu mengisolasi DNA murni. Nah, dia berhasil mengisolasi DNA. Disinilah mulai penelitiannya lebih baik ya dan lebih tinggi, makin dalam. Nah, lanjut lagi ya di sini penelitian genetik Gersbedley dan Edward Tatum 1941 menemukan hubungan mutasi dengan kerusakan proses biokimia sel. Sementara Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod dan McLean McCarthy 1944 dia menemukan DNA menyebabkan perubahan bentuk dinding sel Streptococcus pneumoniae. Nah, lalu Alfred RC dan Martha K 1952 P dan S radioisotop untuk membuktikan DNA sebagai bahan pembawa informasi genetik. Dia menggunakan fosfor dan sulfur radioisotop. Nah, ini yang penting sekali lah. Ini yang paling penting. James Watson dan Francis Crick 1953, Wilkins 1961. Ini yang menjadi evolusi. Susunan molekul gen adalah DNA, yaitu benang ganda antiparalel dan bentuk helix saling berkomplemen. Nah, ini nanti masalah susunan double helix dari DNA dan termasuk penyusunnya asam amino, ribosa dan fosfat. Nah, lanjut lagi ya di sini penelitian genetika Francis Crick dan Gers Gamov 1957 merumuskan sentral dogma atau dogma sentral, menjelaskan cara kerja DNA dalam mengendalikan proses sintesis protein. Jadi di sini DNA ya menjadi menghasilkan RNA. RNA tadi memberikan informasi dalam bentuk mRNA nanti ya, lalu ada template-nya, lalu nanti ada ribosomalnya ya, lalu ada produknya berupa untayan-untayan kode-kode. Nah, di sini adalah sentral dogma yang diberikan dalam hal kerja DNA dalam sintesis protein melalui ribosom. Nah, kemudian Matthew Michelson dan Frank Stahl 1957 dia mendemonstrasikan tentang mekanisme replikasi DNA. Dan yang terakhir di sini adalah mungkin yang tercatat yaitu Nirenberg 1961. Itu menyusun kode genetis yang menentukan urutan-urutan asam amino dalam sintesis protein dan mengetahui gen bekerja lewat sintesis protein dalam tubuh. Nah, dengan berakhirnya Nirenberg 1961 ini berakhir sudah materi kita tentang konsep dasar genetika yang kita bahas kali ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai genetika dan mungkin sekaligus penyakit-penyakit genetik yang terjadi ya pada manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.